Halo Tagarians, bertemu lagi dengan saya Mila Yufriza. Kali ini saya kembali ditemani oleh Ibu Metien Harahap, Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality. Benar Ibu? Iya. Gimana kabarnya? Metien Harahap. Metien Harahap, ada spasinya ternyata. Sekarang udah nggak salah lagi ya kayak kemarin. Sekarang udah benar Ibu. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Mila gimana? Baik. Ibu harus sehat Bu. Karena sama Ibu, ya harus sehat semua. Ibu harus sehat karena Ibu akan saya banjiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang super banyak ini. Nah, beberapa waktu lalu kita udah sempat ngomongin soal sejumlah hotel yang dimiliki Waringin Hospitality. Kali ini kita akan ngomongin soal bisnis apa aja sih yang digeluti oleh Waringin Hospitality ya Bu. Dan juga tempat ini nih, kita juga penasaran ini tempatnya apa. Pasti kalian di rumah juga penasaran tentunya. Ini di mana kok hijau-hijau begitu. Jadi kalian penasaran, saya juga penasaran. Nah, kita langsung aja tanyakan kepada Ibu Meti, Ibu cantik yang ada di samping saya. Amin, Amin. doa. Mau dapat duit ya, Bu. Kalau dipuji dapat duit. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama aja, Bu. Nah, saya pengen tahu, Bu. Ibu mungkin bisa menjelaskan kepada Tagarian semua atau kepada saya juga tentang Waringin Hospitality ini bisnisnya apa aja Bu? Apakah itu di bidang hotel aja, resort atau cuman hotel aja? Adakah yang lainnya kuliner apa gitu? Oh ya. Baik, makasih Mbak Mila. Ini kita juga di manajemen, saya mewakili manajemen Waringin Hospitality mengucapkan terima kasih ya tim Tagar bisa hadir di sini. Terus kita juga bisa ngobrol dengan Tagarian dan lebih ke sharing ya informasi mengenai Waringin Hospitality. Mungkin beberapa topik kita sudah bahas ya mengenai Waringin Hospitality. Jadi Waringin Hospitality ini adalah manajemen hotel yang dikelola oleh anak-anak Indonesia. Dapat timnya tuh full orang Indonesia, ya kan? Dan Waringin Hospitality itu sejalan perjalanannya waktu ya kita melahirkan sudah beberapa brand. Nah, sebagai pelaku industri pariwisata yang berkecimpung di industri perhotelan, kita masuk ke dalam chain hotel. Jadi awalnya nih Mbak, kita tuh cuma mengelola hotel kita sendiri. Jadi kalau kita bandingkan dengan chain hotel lain, Waringin Hospitality ini insya Allah dari sisi kinerja, dari sisi operationnya itu hampir 50% hotel milik kita sendiri. Jadi kalau stempelnya tuh jaminan mutu insya Allah. Kenapa? Karena kita punya, kalau kita jual franchise, kita jual chain hotel, otomatis kan kita harus ngejaga produk kita sendiri ya. Kalau kita misalnya ada investor, terus kita nggak kelola dengan baik, itu bahaya buat produk kita sendiri. Karena kita punya sendiri nih produknya, bukan cuma jual mereknya saja. Nah, Waringin Hospitality awalnya ini konsentrasinya itu untuk menggarap market segmen family dan bisnis. Perjalanannya waktu kita bersyukur nih Mbak Mila, ternyata kita ada investor yang mau hotel resortnya itu dikelola oleh kita. Awalnya yang baru kita launching pada saat pandemik itu adalah Rumah Kito. Rumah Kito Galo. Rumah Kito Galo. Diterusin. Orang Sumatera biasa gitu ya. Kalau Kito Galo, kita saja, kita. Orang-orang kita aja. Jadi Rumah Kito Resort by WH. Kenapa dibilangnya Rumah Kito? Karena kita memang homey banget gitu loh. Jadi tempat family supaya rekreasi dan bisnis juga bisa di situ. Nah, ini adalah resort kita yang kedua nih, The Village Tagarian. Jadi kalau Rumah Kito itu ada di Jambi, The Village tuh deket banget dari Bandung, deket dari Jakarta, deket. Jadi memang The Village ini lebih konsepnya ke resort Mbak. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Ibu, bisnisnya berarti lebih ke hotel sama resort. Berarti nggak ada kuliner atau apapun? Ada. Ada juga. Jadi setiap hotel yang kita kelola, baik itu hotel bisnis atau resort, kita juga mengutamakan kulinernya. Nah, setiap hotel tuh punya identik makanan masing-masing. Yang mana per 3 bulan itu akan dirotasi. Menu-menu mana yang diminati oleh konsumen atau menjadi tren dan affordable
sehingga orang bisa datang ke tempat kita. Oh, jadi salah satunya juga ada bisnis kuliner di Ya, dalamnya. betul. Oke. Nah, kalau misalnya sejauh ini itu udah berapa banyak hotel di bawah naungan Waringin Hospitality? Saat ini yang operation yang sudah jalan 26. Wah, 26, tapi akan lahir lagi 4 hotel lagi akan lahir. berarti OTW 30. 30 Oh, on the way wow, 30. itu Makanya saya itu- juga heran, itu- waduh thanks God udah ternyata makin banyak ya gitu. itu banyak. Itu bukan lagi hitungan belasan tapi udah hitungan puluhan. Ya, amin, mudah-mudahan terus berkembang. Termasuk salah satunya hotel ini, Ya, resort ini. Resort ini salah satunya. Nah, karena kita udah ngomongin resort ini, tentu Ibu bisa menjelaskan juga sedikit banyaknya tentang resort ini ke Tagarians di rumah. Ya baik, Tagarians ya mungkin Mbak Mila ya, kalau kita kan setelah pandemik ini kan ya, bahwa kemarin kita udah sempat bahas juga bahwa market online juga sangat tinggi sekali gitu ya. Terus kita juga dari sisi berkomunikasi pun kita sudah mungkin nyaris paperless ya, dan sekarang sudah masuk ke portal berita segala transaksi. Terus kita pun The Waringin Hospitality ini baru mengelola ini sejak kita saat interview tuh jalan waktu ke 3 bulan ya, 2 bulan sampai dengan 3 bulan, mau 3 bulan lah ya. Dan ini adalah bentuk dari effort yang kita lakukan. Kita pingin semua masyarakat Indonesia, khususnya Tagarian yang ada di Jakarta, Bandung, Bogor, Depok, pokoknya daerah yang terdekat dari sini, mau kita informasikan bahwa ada tempat yang nyaman, resort, nggak perlu macet, terus juga udah dapat view-nya beda kan Mbak Mila juga lihat ya, kita bisa lihat suasana Ubud gitu ya. Kebetulan saya dari Bali, maksudnya pernah di Bali lama. Nah tuh akan berasa kan kalau itu suasananya beda sekali, dan juga alamnya juga asri, hijau semua. Nah belum lagi ke arah sana Mbak, enak banget gitu ya. Ini jadi kita jadi satu tempat yang mungkin mudah-mudahan kita berharap jadi pilihan bahwa buat healing, buat kita dengan staycation dengan family, atau kita mau kerja dari sini. Banyak kan yang sekarang startup company atau semua insan Tagarian yang bergerak di industri kreatif itu bisa jadi pilihan deh di sini, karena orang-orang kreatif kan butuh suasana yang nyaman ya untuk dia dapat ide-ide baru gitu ya. Kalau ide itu kan nggak bisa dikesa gitu ya, harus dengan suasana yang nyaman dalam artian bisa membuat kita konsentrasi gitu kan. Nah terus juga kalau mungkin komunitas yoga bisa ke sini karena alamnya mendukung, dan yoga ya. Dan dari sisi company Mbak itu bisa loh Mbak buat outbound, sekolah mungkin gathering sekolah, terus juga family. Kalau untuk staycation itu tadi ya nggak melulu harus di weekend misalnya, tapi saya kasih insight aja ya bahwa kan kita kerja bisa di mana aja ya. Iya benar, apalagi sekarang udah industrinya udah beda. Tadinya Mbak bilang kan kalau kerjanya saya bisa kerja yang nggak harus ke kantor ya kan. Nah kalau kita industrinya beda, dan dalam artian kita dibutuhkan lebih kepada kualitas dari hasil pekerjaan kita ya, bukan hanya kehadiran kita saja. Ini tempat kita tuh nyaman banget buat kerja. Kita sebenarnya sudah memahami bahwa pandemik ini akan merubah habitual orang dalam membagi waktu. Kualitas dengan keluarga lebih meningkat kan. Kita perhatikan ya after pandemi kayaknya kita lebih gimana gitu sama keluarga kita, lebih dekat, dan dengan anak keluarga kecil kita tuh, maksudnya keluarga inti lebih dekat, tapi kualitas kerja kita juga terpenuhi. Iya benar begitu. Oke Tagarians, kita lanjut lagi karena tadi ada hujan sedikit ya, jadi kita pindah ke dalam ruangan. Tadi udah enak ya Bu di outdoor, sekarang kita di indoor. Nah tadi kita udah sampai ngomongin soal resort ini. Mungkin Ibu kembali bisa jelasin lagi tentang resort ini ke teman-teman Tagarians yang ada di rumah. Ya. Baik, makasih Mbak Mila. Jadi buat informasi juga buat Tagarian bahwa resort ini resort kedua yang dikelola oleh Waringin Hospitality. Yang pertama itu Rumah Kito yang tadi kita sampaikan, Rumah Kito Resort by WH itu ada di Jambi, yang ini ada di daerah Bogor. Tadi kita sampaikan ya Tagarian bahwa suasananya sangat asri ya kan. Tadi kita lagi enak-enak
ngobrol, tahu-tahu cuacanya berubah, agak hujan sih sedikit sebenarnya, tapi udah cerah lagi nih kesannya ya. Cuman kalau bolak-balik repot juga ya kita ya. Hanya memang bahwa dengan resort yang sedemikian unik ya dan memiliki diferensiasi yang kuat, perbedaan yang kuat dengan resort-resort yang lain, maksudnya adalah dengan ke The Village Resort by WH yang ada di Bogor, Mbak, udah punya yang tadi saya sampaikan ambience kayak di Ubud ya. Iya, oke. Kayak di Ubud Bali, dan jaraknya dari Tagarian yang ada di Jakarta, Bandung, Tangerang, Depok, area sekitar kota penyangga, Jabodetabek itu deket banget ya kan. Sampai kita tuh berpikir bahwa pasarnya tuh besar sebenarnya ini. Ya. Kita belajar dari pandemik ya, pandemik yang mana masyarakat atau keluarga atau kita sendiri lah ya, kayak kita butuh lepas gitu ya, butuh yang tadinya nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Dan mungkin baru ini kita bebas buka masker ya, kalau Mbak lihat juga beberapa tim kami masih menggunakan masker, tapi kalau di outdoor itu sudah regulasi pemerintah sudah boleh membuka membuka maskernya. Nah, kembali lagi bahwa pilihan kan, kita berharap bahwa resort ini ya, The Village Resort by WH ini merupakan pilihan bagi masyarakat yang ada di Indonesia yang dekat dengan Bogor, Jakarta dan lain sebagainya untuk aktivitas mereka, Mbak Mila. Jadi meeting misalnya, meeting, lalu juga wedding outdoor ya. Wedding juga bisa, kita lihat cuacanya yang pas ya pastinya tentunya. Lalu juga bisa juga untuk gathering, outbound, ya kan? Banyak banget ya bisa dilakukan. Banyak sekali aktivitas dan tipe villa kita juga banyak banget Mbak pilihan. Dari yang untuk berdua sampai yang buat 10 orang. Ya, jadi memang totalnya ada 14 tipe villa di sini. Ya, ada 14 tipe villa, lalu ada ruang pertemuan. Kita juga punya tempat untuk barbecue, api unggun. Berarti diizinkan buat api unggun. Api unggun itu sudah kita buat tempatnya. Jadi step-stepnya, tangga-tangganya itu tuh udah bisa buat duduk-duduk gitu loh. Udah lengkap, dan kolam renangnya juga ada 2. Terus kalau kita jalan ke arah sana Mbak, ke arah bawah itu ada bungalow yang villa-villa yang bisa dihuni oleh satu keluarga. Dan itu sangat unik sekali. Coba Mbak rasain ya, kalau kita kesini kayaknya kita kayak nggak berada di Jakarta ya atau kayak Bogor. berubah langsung, gitu ya. Tapi kayak setelah masuk ke sini ya, itu berubah. Ya kayak kita escape gitu ya, keluar sebentar dari rutinitas kita. Ya kita berharap ini juga jadi pilihan buat retreat gitu ya, mungkin buat lebih mematangkan plan antara tim, itu juga salah satu pilihan sih Mbak. Keakraban lah ya, lebih tepatnya. Arisan juga bisa di sini, birthday bisa, wedding bisa kan? Karena banyak banget kegiatan yang ternyata itu bisa kita lakukan di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya memang butuh kegiatan-kegiatan yang outdoor ataupun indoor, itu di The Village ya Bu, apa namanya Bu? The Village Resort by WH. The Village Resort by WH itu di Bogor ya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang mau ke sini itu sangat terbuka luas, maksudnya terbuka banget buat teman-teman yang memang mencari tempat-tempat yang indoor maupun outdoor, apalagi outdoornya itu banyak banget. Nah, kita udah ngomongin soal resort ini. Saya mau tahu konsep dari resort ini itu apa Bu? Konsepnya secara keseluruhan lah konsepnya. Kalau secara keseluruhan konsepnya, resort ini sebenarnya adalah bergabung di Waringin di saat pandemik era. Jadi ini resort yang bergabung pada itu masa pandemik lah ya. Dan mereka sudah running sebenarnya dengan konsep tadi Bali. Konsepnya konsep ke Bali ya. Tapi ada di Bogor. Nggak perlu jauh-jauh ke Bali ternyata. Ya, tapi ada di Bogor. Jadi teman-teman bisa menemukan suasana Bali, namun juga bisa menemukan tadi kita bicara kuliner, makanan-makanan khas Sundaan di tempat kami. Di The Village. Dan konsepnya lebih kepada memberikan ambience kepada konsumen kita, suasana yang berbeda, dan aktivitas mereka bisa pilih mau indoor atau outdoor, dan itu mereka juga
bisa menikmati fasilitas family juga. Yang sudah Ya, disediakan tentunya ya. kita punya kolam renang ada 2 untuk dewasa dan anak-anak. Lalu juga kita punya lapangan luas sekali Mbak gitu ya. Lapangan rumput luas dengan pohon-pohonan yang hijau. Itu salah satu alternatif ya buat kita melakukan aktivitas outdoor tentunya. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau konsepnya tadi itu udah jelas banget kalau ini konsepnya arahnya lebih ke Bali ya Bu. Kiblatnya itu ke Bali. Nah, kalau konsepnya arah ke Bali tentu punya ciri khas sendiri dong Bu. Punya daya tarik tersendiri lah hotel resort ini ketimbang dari hotel-hotel atau resort-resort yang ada di Iya. Bali. Memiliki konsep Bali tapi daya tariknya itu apa Bu? Daya tariknya yang tentunya ya Mbak, kita lihat interiornya juga ya. Oke. Interior, dan yang paling utama adalah daya tarik yang benar-benar sangat merupakan unggulan itu alamnya sih. Alamnya ya. Iya, alamnya itu merupakan salah satu yang perlu kita lestarikan. Kalau saya kasih insight ya Mbak ya, bahwa pada saat weekend tentunya orang jadi rame kan, pengennya ke resort. Tapi ada insight lagi nih bahwa tadi kita bicara bahwa kerja itu nggak harus bisa work from home, ada bisa work from resort ya, Iya. ya kan? Jadi kualitas keluarganya terjamin, lalu pekerjaannya juga tercapai, Iya. dan juga kita melihat bahwa weekdays itu untuk sebuah resort itu dalam artian karena kita harganya dynamic pasti akan mendapatkan para Tagarian harga yang sangat affordable, harga yang sangat terjangkau. Oke. Karena kan di mana ada semut, di mana ada gula ada semut ya. Iya, di mana Biasanya ada- kalau sudah weekend harganya tentu akan lebih berbeda dibandingkan harga weekdays, akan lebih terjangkau. Oke. Itu saya melihatnya bahwa ya memang harus pintar memanage waktu untuk quality time with family. Oke. Seperti itu. Dan untuk hari-hari biasanya kita juga kita berikan satu aktivitas buat anak-anak sekolah ke depannya. Oh. Karena kan tadi ya Mbak, apa sih keunikannya? Kita didukung oleh alam yang banyak floranya, maksudnya pohon-pohon Hijau lah ya, lebih hijau. hijau. Nah, anak-anak sekolah tuh bisa melihat keunikannya. Pohon ini pohon apa, belajar flora juga bisa di sini. Oke, karena tadi sempat saya curi dengar bahwa di sini tuh juga jual tanaman ternyata. Nah, Jadi itu jadi salah. mereka boleh menanam ya di sini, boleh juga membeli. Oke. Tapi boleh dengan menanam. catatan mereka harus merawatnya tentunya. Iya. Nah, jadi anak-anak sekolah yang hadir di sini kita berikan aktivitas itu Mbak. Oke. Jadi dia bisa mengenal flora dan kita kasih edukasinya. Di samping itu juga mereka bisa menikmati rekreasi ya, karena kita juga ada fasilitas kolam renang juga. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan tanpa perlu harus jauh-jauh sih. Iya. Gitu. Daya tariknya itu benar-benar daya tarik ya, Bu, lebih mengunggulkan alamnya sebenarnya. Betul. Tadi Bu sudah menyinggung soal harga. Nah, tentu orang-orang di sini sebenarnya pengen kan pada nginep di sini, pada staycation di sini. Tapi mereka juga pengen tahu harganya di sini itu nginep satu malam itu berapa, Bu? Kisarannya ya. Kisarannya aja. Tadi kita udah bahas bahwa tipenya itu ada 14. Oke. Tentu rate-nya pun beragam. Tipe kamar kita bisa digunakan untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai 10 orang. Oke. Nah, harganya sangat beragam. Kisarannya itu dari 475 sampai dengan 3 jutaan atau 2 jutaan. Oke. Tergantung dari tipe mana yang mau dipilih. Ya. Tapi punya cara yang jitu nih kalau mau dapat harga-harga yang sangat spesial. Cara apa? Mungkin saya juga tertarik, bukan orang Iya. nonton aja tertarik. Jadi Tagarian harus ya pasti follow Instagramnya ya, The Village Resort by WH. Lalu juga harus juga istilahnya cek harganya di waringinhospitality.com. Oke. Ada ambulan. Ada waringinhospitality.com, itu pasti akan ada harga-harga spesial pada saat weekdays. Oke. Kalau saya memberikan saran kepada family, kepada company, itu memang harus pilih waktu yang pas dengan harga yang sesuai. Kalau weekend udah pasti penuh ya, karena semua liburnya weekend. Pasti orang Jakarta tuh pada kesini. Liburnya weekend. Nah,
Tapi kita kan harus bisa menikmati kualitas yang baik juga ya. Iya, benar. Dalam artian kita harus cermat memanage waktu kita sehingga kita bisa menikmati istilahnya waktu weekdays kita bekerja dan juga berrekreasi. Itu bisa digabungin sih sebenarnya. Secara semua borderless kan, kita bisa baca email melalui gadget kita. Benar, kita bisa selama wifi-nya ada, kita bisa bikin report atau apa, tapi quality time with family pun terjaga dan terjamin. Gitu. Benar. Berarti range harganya itu sekitar dari paling kecilnya itu sekitar 400 sampai 3 juta paling mahal. Itu udah paling mentoknya 3 juta ya, Bu? Tergantung dari tipe ya. Oh, tergantung dari tipe. Diambil Mungkin bisa yang lagi mana. lebih dari 3 juta Jadi kita bisa lihat marketnya sangat luas. Tapi harus lihat juga websitenya kita tadi saya sampaikan. waringinhospitality.com itu banyak harga spesial yang kita tawarkan di situ. Kalau room meetingnya, kalau kita ngomongin soal harga tadi udah, kalau harga room meetingnya itu gimana? Meeting itu juga variasi. Kita mulai dari 70.000 sampai dengan 150. Itu untuk satu hari atau untuk per jam apa? Satu hari. Tergantung dari gini Mbak. Variabelnya kan banyak ya. Apakah ruangannya plus berapa kali coffee break? Berapa kali makan? Itu variabel-variabel yang harus dihitung berbeda. Tapi paketnya tuh seperti itu. Paketnya seperti betul. itu. Dari 70 itu murah banget. 70 sampai dengan 150 juga ada. Tergantung menu yang mau diambil ya. Kayak gitu. Karena kita pasti tergantung dari, kita bisa bilang kita customize lah. Saat ini kita lebih mengikuti kemauan pasar tuh mau gimana. Kita yang ngikutin. Kita mengikuti, tapi kita juga punya standar paket yang mungkin nggak perlu mikir lagi, konsumen bisa langsung beli. Kayak gitu. Karena harganya sesuai kantong lah betul. Sesuai kantong. Oke, kalau misalnya selain websitenya Bu, kita bisa ngelihat dari mana aja? Misalnya promo-promo yang ditawarkan oleh Waringin Hospital ini selain websitenya dari mana? Sebenarnya yang paling pasti memang dari website. Lalu juga kita suka memberikan harga spesial untuk para followers kita yang di sosial media. Jadi bisa cek IG-nya The Village Resort by WH. Di situ bisa ada beberapa promo-promo dan kita juga banyak sekali review juga ya dari beberapa konsumen kita tentang mereka setelah menggunakan pelayanan kita. Tapi yang pasti harga spesialnya itu ada di situ. Ada di website itu. Mungkin Ibu bisa nyampein lagi websitenya apa? Website kita waringinhospitality.com. Jadi Tagarian bisa masuk ke situ, bisa pilih ya The Village Resort by WH. Di situ pasti ada harga spesial for weekdays. Weekdays itu adalah hari biasa maksudnya. Dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh udah pasti dapat harga spesial. Tapi kalau misalnya Jumat, Sabtu, Minggu itu penuh biasanya ya karena peminatnya juga cukup banyak. Jadi memang kita tuh harus yang lebih bisa memanage waktu kita agar mendapatkan harga yang affordable. Nanti mungkin editor bisa nulisin di bawahnya nama websitenya biar langsung klik ke ini. Ada promo nggak Bu? Mungkin orang juga penasaran ada promonya nggak ya di sini? Atau per hari-hari misalnya kayak tanggal 17 kemarin itu mungkin ada promo atau mungkin kedepannya ada. Sebenarnya kita lagi ada promo juga. Jadi kita memang kan kita sudah bicara ya Mbak bahwa market online itu sangat sensitif terhadap price ya. Kita juga pingin memaintain market kita, customer kita yang melalui online. Offline pun juga ada harga spesial. Offline itu yang mereka direct datang. Berarti on the spot ya? Iya, mereka juga akan dapat harga-harga yang sesuai dengan budget mereka. Nah kalau untuk online kita memang kalau kita lihat di website kita ada best choice. Best choice itu adalah ada special diskon yang kita berikan untuk konsumen kita. Jadi dari harga publish kita potong lagi. Jadi memang harus melihat dan karena tipe kamarnya banyak ya Mbak. Ada 14 tipe. Otomatis harga yang muncul tuh berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dari konsumen. Dalam satu villa mereka mau berapa orang? Mau cuma berdua, bertiga, berempat itu bisa. Sudah disediakan ya? Betul. Sudah disediakan. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir dari list yang aku punya ya Bu. Pertanyaannya mungkin agak berpikir juga karena kedepannya akan melakukan apa lagi Bu? Akan ada kegiatan dan akan ada rencana-rencana apa lagi kedepannya yang akan dilakukan oleh Waringin Hospitality? Yang pasti untuk Waringin Hospitality
kita akan terus mengupayakan memberikan yang terbaik kepada konsumen kita, bukan cuman jargon, janji, tapi dengan kualitas servis yang benar-benar mereka bisa nikmati. Dan terutama karena kita sedang ada di The Village ya. The Village ini adalah merupakan satu produk unggulan kita ya. Resort kita. Beruntung ya kita ke sini. Yang di Iya. Jadi mereka bisa melihat bahwa keindahan alamnya, keindahan alam, lalu mereka bisa menikmati kualitas dari kamar kita yang juga apik, sehingga mereka juga serasa berada di tempat lain. Ya. Bukan ada di Bogor atau dekat Jakarta, tapi mereka bisa berada di tempat lain, dan kita berharap juga bisa memunculkan ide-ide kreatif dari mereka juga. Oke, berarti rencananya itu ke depannya. Ya. Dan tadi sudah disinggung juga di awal, rencananya itu akan ada 3 lagi yang akan dibuka ya, yang akan diresmikan. Tapi ini pertanyaan dari saya sebenarnya, saya cukup penasaran juga. Apakah ada nggak Bu yang syaratnya misalnya nih, saya punya villa misalnya, atau saya punya hotel misalnya, saya ingin bergabung dengan Waringin Hospitality, itu mungkin Waringin Hospitality menentukan syarat-syaratnya dan harus ada ininya, atau iya. Pertanyaan yang menarik sih sebenarnya. Jadi Waringin Hospitality ini adalah chain hotel lokal Indonesia ya, yang dilaksanakan oleh tim-timnya dari orang Indonesia semua. Kita kan juga bersaing dengan chains internasional ya, Mbak. Nah, persyaratannya sebenarnya biasanya nanti ada tim kami yang akan menyampaikan, tim bisdev kami, dan bisa juga lihat di waringinhospitality.com ya. Untuk bagaimana caranya bergabung dengan kita. Ada poin-poin yang harus kedua belah pihak sepakati. Nah, awalnya kita miliki beberapa brand. Ya kan? Kita punya Hotel 88, kita punya Luminor, kita punya Luminor Signature, lalu kita juga ada Managed by. Nah, Managed by ini lebih fleksibel. Lebih fleksibel dalam artian Managed by itu adalah hotel yang sudah jadi, yang sudah jalan, namun pihak investor ingin kita yang memanage, dia nggak perlu ngeluarin investasi lagi, jangan cukup besar. Jadi menarik ya. The Village, gunakan namanya The Village, tapi kita akan tempelkan brand kita Managed by Waringin Hospitality. Jadi kalau sampel itu jaminan mutu lah istilahnya ya. Ya mudah-mudahan ya, itu dalam artian kita akan menjaga kualitas, mutu servis kita. Jadi orang kan merasakan bahwa ada perbedaannya setelah bergabung dengan Waringin Hospitality. Dan itu wajib kita berikan kepada konsumen kita dan investor kita. Oke. Mungkin karena juga penonton kita bukan semuanya yang cari tempat staycation. Mungkin yang penonton kita itu juga pengen, saya kayaknya pengen bergabung deh dengan Waringin Hospitality. Iya, betul. Itu mungkin kesempatannya, semua informasi ada di webnya tadi ya, mungkin betul. Ya Bu, itu ada semuanya. Nah, ini benar-benar terakhir ya. Ini benar-benar terakhir. Ibu, mungkin saya tidak menanyakan tadi, atau Ibu terlupa menyampaikannya. Mungkin Ibu bisa menyampaikannya, menginformasikannya juga ke Tagarians yang lagi nonton sekarang ini. Silakan Bu. Jadi memang kami berharap ya, satu nih ya, kehadiran Waringin Hospitality adalah merupakan pilihan bagi Tagarian, bagi semua masyarakat luas, untuk semua kebutuhan sosial mereka. Kebutuhan sosial itu maksudnya mereka butuh traveling, mereka ingatnya Waringin Hospitality. Walaupun mereka ada di mana aja, ya kan? Karena kita berharap kehadiran hotel kita ada dari Sabang sampai Merauke. Saat ini lagi kita develop. Nah, kebutuhan wedding dia akan ingatnya kita. Jadi sesuai dengan tagline kita juga, our choice. Our choice itu pilihan kita semua, pilihan kita semua, bagus ya. Pilihan saya juga buat memberikan kinerja yang baik gitu ya. Benar-benar. Jadi kita berharap untuk wedding, untuk arisan, untuk menginap bersama keluarga, staycation, ya pilihannya ya memang waringinhospitality.com. Bisa dicek di situ. Bisa dicek di webnya. Nah, kemarin juga di video sebelumnya, kalau belum nonton silahkan ditonton juga, karena di sana juga ada informasi-informasi terkait Waringin ya, terkait hotel-hotel Waringin Hospitality. Nah, sekian sebenarnya yang ingin saya tanyakan diskusi pada kali ini atau bincang-bincang pada sore hari ini. Mungkin di kesempatan lain kita next mungkin akan ketemu lagi. Ya, karena Waringin Hospitality akan ada 3 lagi mengeluarkan brand terbarunya, dan itu pasti kita akan
bincang-bincang lagi ya Bu, kemungkinan itu ya. Amin. Nanti kita akan ada video baru lagi. Nah, sekian mungkin dari teman-teman yang masih bingung, yang masih pengen nanya-nanya nantinya, yang penasaran boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, kita akan merangkum semua pertanyaan itu dan akan kita berikan kepada Waringin Hospitality, atau mungkin teman-teman juga mau berikan saran juga boleh, sangat terbuka ya Bu untuk saran boleh. ya. Sangat terbuka banget. Jadi dari saya sekian, saya Mila Yufriza undur diri bersama Ibu Meti Yan Harahap. Bye-bye. Bye.